Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari pertemuan 1 sampai 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu pengukuran, penilaian dan evaluasi. Evaluasi. Yang kedua yaitu fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Yang ketiga, penilaian otentik, jenis-jenis penelitian otentik pada tingkatan kognitif low, mod, dan hot. Dan yang pertemuan terakhir yang keempat, karakteristik dan penyusunan soal matematika hot. Nah, pertemuan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, saya langsung saja menjelaskan pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran ialah suatu proses pengumpulan data secara sistematis dan menggunakan alat ukur yang representatif pada tujuan yang ingin dicapai sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Seterusnya yaitu penilaian ialah sebagai angka atau huruf yang melambangkan seberapa besar atau seberapa jauh kemampuan yang ditunjukkan oleh siswa terhadap bahan yang dipelajari sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi ialah suatu rangkaian kegiatan dalam upaya meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga atau institusi dalam melaksanakan programnya. Jadi evaluasi tidak akan bisa dilakukan jika tidak ada penelitian, dan penelitian tidak akan ada hasilnya jika tidak ada pengukuran. Jadi ketiga-tiganya itu pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini saling berkaitan gitu. Tidak bisa terpisahkan. Dan pertemuan yang kedua yaitu fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika. Fungsi evaluasi dalam pendidikan berfungsi selektif untuk menentukan input atau calon siswa sebagai alat penempatan untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dan tujuan evaluasi sebagai alat seleksi untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan dengan jenjang pendidikan tertentu. Kedudukan evaluasi. Berdasarkan fungsi dan tujuan evaluasi dalam pendidikan, maka kedudukan evaluasi dalam KBM berada pada sebelum, selama, dan sesudah kegiatan berlangsung. Prosedur evaluasi. Nah, mempunyai langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi, yaitu tahap perencanaan, tahap pengumpulan data, tahap verifikasi data, tahap analisis, dan tahap penafsiran. Yang terakhir yang dibahas yaitu ruang lingkup evaluasi, yang memiliki 3 aspek yaitu evaluasi program pengajaran, evaluasi proses pelaksanaan, evaluasi hasil belajar. Dan yang pertemuan ketiga, penilaian otentik. Jenis-jenis penilaian otentik pada tingkatan kognitif yaitu low, mod, dan hot. Penelitian otentik merupakan penelitian yang dilakukan secara bermakna, berkesinambungan, dan berdasarkan pada kurikulum 2013 dengan dasar Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, sekarang lanjut ke pengertiannya yaitu LOT atau singkatan dari Lower Order Thinking Skills adalah keterampilan berpikir tingkat rendah. MOD atau singkatan dari Middle Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat menengah. Dan yang terakhir yaitu HOT ialah Higher Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau kritis.
Dan pertemuan yang keempat, yang terakhir, yang membahas tentang karakteristik dan penyusunan soal matematika hot. Hot yang tadi yaitu Heidel or the thinking scale merupakan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau kritis berbasis permasalahan kontekstual. Ada 5 karakteristik asesmen kontekstual yang disingkat RACE, yaitu Relating, Expressing, Applying, Communication, dan Transferring. Dan yang terakhir, menggunakan bentuk soal beragam. Bentuk soal beragam itu ya ada 5 macam. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga isian singkat, yang keempat jawaban singkat, dan yang terakhir uraian. Mungkin hanya ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, yes.